Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama kami di podcast Sipa Karewa, Kantor Wilayah Kementerian Provinsi Sulawesi Barat. Dengan saya, Gede Camang Janardana, Penyuluh Agama Hindu Kabupaten Mamuju. Pada hari ini kita kembali lagi dan akan membawakan sebuah tentang moderasi beragama. Di mana moderasi beragama sudah diberbicarakan tentang sangat relevan di dalam kehidupan ini. Karena moderasi beragama mengajarkan kita untuk tidak hanya memahami ajaran agama sendiri, tetapi juga memahami keyakinan atau menghargai keyakinan orang lain. Jadi hari ini kita sudah kedatangan narasumber yaitu dari Pembimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Selamat pagi, Om Swastiastu Pak. Selamat pagi, Om Swastiastu, Saudara Janardana. Jadi bagaimana kabarnya Pak? Astungkaro, hari ini sehat. Baik, Astungkaro. mudah-mudahan teman-teman yang lain juga semua dalam keadaan sehat. Astungkaro. Jadi moderasi beragama ini Pak sudah digaungkan dari Kementerian Agama. Jadi kami ingin mengetahui bagaimana tentang moderasi beragama, baik secara umum maupun nanti secara khusus yaitu dalam perspektif agama Hindu. Mungkin bisa dijelaskan tentang bagaimana moderasi agama itu secara umum Pak. Baik, terima kasih Saudara Janardana. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Baik, sebelum kita berbicara moderasi beragama, ini memang salah satu program mandatori Kementerian Agama yang memang digaungkan bagaimana agar kita tetap menjaga atau saling menguatkan toleransi terhadap agama yang lain. Moderasi beragama ini bukan berarti kita memoderasi ajaran agama itu sendiri. Tapi bagaimana kita merubah atau memandang atau cara pandang kita terkait agama atau keyakinan kita secara moderat. Artinya kita berada di tengah-tengah. Tidak terlalu ekstrim ke kiri dan juga tidak terlalu ekstrim ke kanan. Itu jadi karena ini merupakan salah satu program mandatori yang memang harus kita laksanakan dan harus kita jalankan baik di Indonesia ataupun di wilayah Sulawesi Barat. Jadi moderasi beragama ini sebenarnya sebuah keharusan yang harus ada di Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Barat. Ya. Jadi apa yang tadi Bapak sampaikan tentang moderasi yang begitu penting kita lakukan dalam kehidupan ini. Nah khususnya sekarang kita ini berada di Sulawesi Barat Pak. Betul. Yang merupakan Indonesia mini. Yang banyak suku, budaya maupun agamanya itu sendiri. Nah moderasi beragama di wilayah Sulawesi Barat ini bagaimana pandangan Bapak secara umum maupun secara khusus nantinya? Apakah sudah dilaksanakan atau belum tentang moderasi beragama tersebut? Baik, terima kasih. Jika kita berbicara tentang moderasi khususnya di Sulawesi Barat, jadi saya perlu garis bawahi dulu bahwa sebagai warga negara Indonesia yang baik, sebenarnya kita ini satu kesyukuran bisa hidup di negara Indonesia yang sangat besar, khususnya di Sulawesi Barat ini yang kaya dengan berbagai ragam budaya, suku, ras, dan bahasa. Dari 268 juta penduduk Indonesia kurang lebih itu terdiri dari 700 lebih bahasa atau suku dan 1000 lebih budaya yang ada di Indonesia. Jadi begitu banyak ragam budaya ini menjadikan sebenarnya satu kebanggaan bagi diri kita sendiri. Agar kita menghargai budaya itu sendiri. Karena ini budaya kan merupakan sebuah warisan leluhur yang menjadi kewajiban kita untuk melestarikan. Tentunya budaya atau hal-hal terkait dengan keyakinan agama yang sesuai dan relevan dengan ajaran agama kita masing-masing. Nah, kalau di Sulawesi Barat ini bisa dikatakan bahwa tadi Saudara Janardana mengatakan bahwa Indonesia mini. Karena kenapa? Sulawesi Barat ini memiliki penduduk atau masyarakat yang heterogen. Hampir semua agama ada di sini, di Sulawesi Barat. Untuk itu
toleransi beragama atau moderasi beragama ini merupakan sebuah kebutuhan. Ini jadi sebuah kebutuhan agar kenapa masyarakat yang Malakbi ini, yang di Sulawesi Barat ini tetap mendapatkan rasa aman, rasa nyaman dalam menjalankan aktivitas atau keyakinannya masing-masing. Nah selama ini Astungkaro, ini sudah berjalan sangat-sangat baik sekali di Provinsi Sulawesi Barat pada khususnya, bahkan di tahun 2018 kalau kami nggak salah itu Sulawesi Barat ini pernah mendapatkan yang namanya Harmony Award terkait dengan moderasi beragama. Nah tanggung jawab kita sekarang, kami selaku di Pembimas Hindu Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, termasuk juga nanti di penyuluh agama kami itu memang harus menyisipkan, kalau dari sisi penyuluh kami itu sudah kami sampaikan bahwa setiap memberikan materi penyuluhan ada beberapa kali atau satu kali itu memberikan materi terkait dengan moderasi beragama. Hal ini menjadi penting karena ini akan menjadi penguat. Kita terus mengingatkan kembali, terus diingatkan agar ini terus berlangsung dengan baik. Karena kenapa? Kapan tidak adanya rasa aman, rasa nyaman dalam melaksanakan kepercayaan kita masing-masing ini, tentu ini juga tidak bagus atau dampak yang dirasakan oleh masyarakat kita. Jadi itu yang memang sangat penting dan hal-hal yang sudah kami lakukan di Bimas Hindu terkait dengan program kerukunan, karena di kami di Bimas Hindu melalui Ditjen kami, eselon 1 kami itu memang menjadi salah satu program prioritas tentang terkait dengan kerukunan beragama. Jadi ada beberapa hal yang mungkin sudah pernah kita lakukan terkait dengan penguatan moderasi, baik itu melalui dialog kerukunan, dialog tokoh lintas agama, jadi sehingga tetap kerukunan ini bisa terjaga dengan baik dan bahkan harus menjadi wariskan ke generasi kita, karena ini kerukunan ini menjadi sebuah legasi yang memang harus kita jaga. Karena itu tadi, karena kenapa kita memiliki beberapa keyakinan yang sah yang diakui oleh negara, memiliki beragam budaya, memiliki beragam suku, dan ini merupakan sebuah kebanggaan atau warisan yang harus kita jaga. Karena dengan budaya inilah Indonesia ini mungkin dikenal. Kapan kita tidak menjaga ini tentu akan menjadi awal yang tidak baik untuk perkembangan terutama terkait moderasi beragama dan toleransi itu sendiri. Baik, tadi Bapak sempat menyampaikan bahwa Sulawesi Barat ini sudah diberikan penghargaan, yang dimana mungkin sudah terbentuk suatu program seperti Desa Sadar Kerukunan, karena kampung moderasi. Nah, di situ kan kampung moderasi bukan hanya semua agama, melainkan suku, budaya, ras, semua juga ada di sana. Betul. Maka dari itu mungkin penilaian itulah yang diberikan oleh salah satu indikatornya Nah, jadi tadi Bapak sudah menjelaskan moderasi beragama secara umum. Nah, sekarang bagaimana pandangan ajaran agama Hindu tentang moderasi ini, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Sebelum kita ke sana, tadi sudah disampaikan, ini juga perlu kita informasikan kepada masyarakat Sulawesi Barat pada umumnya bahwa di Sulawesi Barat ini memang sudah terbentuk beberapa yang menjadi pilot projectnya. Misalnya ada Kampung Kerukunan, Sadar Kerukunan, kemudian Kampung Keberagaman itu di daerah Tawabo, kemudian Tobadak, Barasempat. Nah, melalui pembentukan inilah yang menjadi salah satu indikator penilaian pemberian Harmony Award itu. Jadi mungkin target kita itu bukan cuma harmoni aja, tapi bagaimana implementasi bahwa kerukunan itu benar-benar berjalan di bawah. Mungkin salah satu ini dengan adanya terbentuknya beberapa yang disampaikan tadi tentang Kampung Kesadaran Kerukunan itu, ini menjadi salah satu contoh bahwa memang kerukunan beragama itu harus ada di Provinsi Sulawesi Barat melihat dari jumlah atau keberadaan penduduk atau masyarakat yang heterogen. Jadi ini hal yang sangat penting dalam mendukung itu toleransi beragama. Nah, jika kita berbicara tentang bagaimana sih perspektif Hindu dalam memandang moderasi beragama itu sendiri. Jadi sebelum kita berbicara terkait dengan bagaimana perspektif Hindu terkait dengan toleransi beragama, perlu kita ketahui bahwa salah satu ikonik atau bahasa yang dimiliki dalam ajaran agama Hindu yang sudah mungkin menjadi bahasa yang diadopsi oleh forum-forum kerukunan umat, baik dalam pusat itu, yaitu yang pertama adalah yang paling kita kenal, yang mungkin saudara Janarana kenal, adalah yang paling terkenal adalah memang Trihita Karana. Tapi itu tidak cukup sampai di situ aja. Karena itu tidak mengcover semua ajaran agama Hindu terkait dengan toleransi beragama.
secara umum memang Trihita Karana ini sudah memberikan penguatan bagaimana bahwa agama Hindu sendiri atau keyakinan Hindu sendiri itu dalam kitab sucinya sudah mengharuskan bahwa perlu menjaga toleransi beragama, menghormati dan menghargai keyakinan orang lain. Nah, kemudian hal-hal yang lain dengan penekanan-penekanan. Jadi mungkin kita tidak pernah sadari bahwa dalam ajaran agama Hindu mungkin ketika saudara Janardana baru masuk SD mungkin teman-teman yang diajarkan yang pertama dalam kurikulum ajaran agama itu adalah Trikaya Parisuda. Ajaran yang paling pertama Trikaya Parisuda adalah bagaimana kita karena tri artinya 3 adalah Parisuda atau perbuatan yang disucikan. Yang pertama ada disebut dengan manacika. Manacika itu adalah berpikir yang baik. Kemudian ada yang disebut kayika, berbuat yang baik. Ya, jadi dari pikiran saja kita sudah diarahkan berpikirlah yang baik. Ya. Kemudian ada disebut dengan wacika, berkata. Nah, ketika pikiran kita baik, pasti akan menimbulkan perkataan atau bahasa pasti yang baik. Karena sumbernya itu cita. Cita itu pikiran artinya. Dari mana? Manas, dari mana cika. Jadi dia semua itu bersumber dari pikiran kita. Kalau kita memiliki pikiran yang baik, itu akan berpengaruh terhadap perkataan atau bahasa yang kita keluarkan pasti akan baik. Dan itu akan berdampak dan berimplikasi pada perilaku kita, pasti akan menimbulkan perilaku yang baik. Dari sejak dini kita sudah diajarkan itu Trikaya Parisuda. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu dalam ajaran agama Hindu kita diajarkan bagaimana menimbulkan kesadaran akan adanya perbedaan. Jadi kita dalam ajaran agama Hindu atau masyarakat agama Hindu disadarkan bahwa perbedaan itu memang harus kita hargai. Bagaimana kesadaran itu timbul dari dalam hati kita. Karena kapan kesadaran itu tidak timbul dari dalam hati, mustahil kita akan bisa menerima perbedaan-perbedaan. Itu. Jadi sebenarnya yang sering jadi perdebatan itu adalah bukan tentang ajaran agamanya. Yang sering jadi perdebatan adalah sesuatu yang terkait dengan keyakinan itu. Apakah cara sembahyangnya, cara budayanya, kan itu yang sering jadi perdebatan. Karena kalau kita berbicara masalah keyakinan, itu adalah sesuatu hal yang final. Dan kita wajib fanatik terhadap ajaran kita. Bukan berarti fanatik kita itu tidak menghargai ajaran orang lain. Itu makanya wajib menimbulkan kesadaran akan adanya perbedaan itu sendiri. Tuh. Jadi baik, sebelum lanjut pemirsa podcast Sipakarewa, mari kita ngopi dulu Pak sejenak. Siap, sama-sama Pak. Saudara Janardana, ini kebetulan luar biasa nih podcast Sipakarewa yang milik kantor Kementerian Agama ini memang merupakan sarana atau media untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat terkait dengan pelayanan umat atau terkait dengan keumatan. Mari kita ngobrol. Silakan Pak. Silakan. Jadi apa tadi Bapak sudah sampaikan, moderasi beragama, perspektif dalam ajaran agama Hindu, Bapak sudah juga menjelaskan yang dimana di antara ajaran itu yaitu ada Trihita Karana, ada Trikaya Parisuda, ada Tatwamasi ya Pak ya. Nah, dalam ajaran agama Hindu ada tidak sloka dalam agama Hindu yang menekankan tentang moderasi beragama atau toleransi itu Pak? Baik. Sebelum kita berbicara kepada inti atau dalam sloka yang ada dalam kitab suci Weda, dalam ajaran itu sangat banyak sekali sloka yang terkait dengan bagaimana agar masyarakat atau yang meyakini agama Hindu itu menjaga toleransi. Jadi sebelum kita masuk ke sana mungkin saya sedikit akan menjelaskan konsep tentang Trihita Karana itu sendiri ya. Jadi Trihita Karana adalah 3 hubungan yang menyebabkan harmonis. Jadi ini yang perlu ditekankan mungkin sama masyarakat agama Hindu khususnya, bahwa satu kesyukuran dan satu kebanggaan Trihita Karana ini sudah menjadi salah satu bahasa yang legal yang digunakan oleh forum-forum kerukunan umat beragama khususnya yang ada di Indonesia dan Sulawesi Barat. Trihita Karana yang pertama ada disebut dengan parayangan. Jadi bagaimana kita menjaga keharmonisan kita, hubungan kita dalam tanda kutip menjaga harmonis ya. Itu dengan Tuhan itu sendiri. Jadi dengan Tuhan kita menjaga keharmonisan melalui apa? Melalui menjalankan ajaran agama Hindu ditunjukkan dalam sikap yang menjalankan budaya, ajarannya itu, kemudian sembahyang. Ya itu yang paling penting.
Karena kita wajib menjaga hubungan itu. Ya. Karena sesuatu itu semua bersumber dari dosa yang Berarti dewasa. vertikal Pak ya. Vertikal. Oke, Nah, ya. itu secara hubungan dalam tanda kutip hubungan yang vertikal, hubungan sama Tuhan yang Maha Kuasa atau dosa yang dewasa. Kemudian ada disebut dengan pawongan. Nah, ini yang paling intinya. ya. Ini yang paling inti bahwa pawongan itu bagaimana kita menjaga hubungan yang harmonis sesama manusia. Wasudewa kutumbakan, bahwa semua saudara kita ini, bahwa semua sesungguhnya adalah bersaudara. Nah, jadi wajib, jadi umat Hindu khususnya ya, masyarakat itu wajib menjaga hubungan, tentunya hubungan yang harmonis, yang baik sesama manusia. Menjaga hubungan ini yang dikatakan bagaimana kita menghargai keyakinan orang lain, bagi kita menyatakan memberikan sikap toleran terhadap budaya, keyakinan yang ada di lingkungan kita yang berbeda dengan kita. Jadi kita menjaga hubungan yang baik ini agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kembali lagi, kita ini adalah masyarakat yang heterogen, ya, rakyat Indonesia. Kemudian yang pelemahan yang terakhir ini menjaga keseimbangan alam. Sebegitu besar konsep dalam ajaran agama Hindu yang diwariskan oleh leluhur kita. Iya. Bahwa kita ini sesama alam pun kita wajib perlu mengharmonisasi. Makanya mungkin saudara Janardana pernah melihat bagaimana ketika tumpak menghadap ritual dalam ajaran agama itu ya, kita memberikan persembahan. Itu bukan persembahan kepada Allah, tapi menghormati, menghargai. Selama ini tumbuhan alam ini telah memberi kita hidup. Iya. Kita ini tidak bisa hidup tanpa ada alam semesta, kan seperti itu. Sudah menjadi suatu kewajiban kita menghormati, mengharmonisasi kembali. Kita kalau dalam ajaran agama itu upacara ini dilakukan setiap 6 bulan sekali lah. Iya. Jadi setelah 6 bulan itu kita sudah diberikan kehidupan. Kita makan dari buahnya, dari airnya. Jadi sudah suatu kewajiban kita menghormati alam itu sendiri. Iya. Itu jadi kemudian ada lagi beberapa ajaran yang disebut dengan ajaran Tattwamasi. Ini juga penting. Iya, betul. Nah, ajaran Tattwamasi ini terkait dengan ajaran yang anti kekerasan. Itu bagaimana Mahatma Gandhi bisa menerapkan ajaran Tattwamasi itu. Jadi dia tidak melakukan atau melawan sebuah penjajah itu tanpa menyakiti, ahimsa. Iya. Ini. Nah, Tattwamasi adalah bagaimana engkau adalah aku adalah kamu. Kalau kita sudah mempunyai prinsip itu, ketika kita menyakiti mereka, bahwa kita pun juga akan tersakiti. Ketika kita mencela, tidak menghargai keyakinan orang lain itu, sesungguhnya kita juga tidak menghargai keyakinan kita sendiri. Jadi itu yang diajarkan oleh ajaran agama Hindu, bahwa Tattwamasi itu bahwa kita semua sama di mata Tuhan atau di mata dosa yang dewasa. Nah, terkait dengan ajaran yang anti kekerasan, ahimsa dalam ajaran agama Hindu bukan dalam artian tidak membunuh aja, tapi tidak menyakiti. Ya. Ahimsa itu bagaimana kita diajarkan janganlah menyakiti sama sama manusia tuh, sama alam. Itu jangan pernah saling menyakiti. Ketika ini sudah kita jalankan dengan baik, ajaran yang baru sedikit saja dari ajaran agama Hindu, astungkaros kerukunan itu sangat gampang diwujudkan. Nah, menimbulkan kesadaran inilah perlu adanya sosialisasi, penguatan, memberi pemahaman bagaimana toleransi beragama itu penting. Selama ini yang paham tentang moderasi beragama mungkin ya para kita aja. Nah, ini perlu diajarkan sampai akar rumput karena nanti pusatnya di situ. Yang berhubungan langsung, yang bersentuhan langsung dengan terkait dengan keyakinan yang berbaur di masyarakat adalah masyarakat kita. Nah, perlu ini disosialisasikan baik melalui tokoh pada masyarakat, dan yang paling penting ya Saudara Janardana itu perlu diajarkan sejak dini. Makanya program itu yang Pasraman yang Bapak pimpin itu, Manakara Dewata itu yang sudah mengunjungi beberapa rumah ibadah, saya kira hal yang sangat positif. Bukan artinya kita mengajarkan, tidak, tapi kita mengenalkan bahwa ini rumah ibadah ini yang memiliki keyakinan ini. Pada dasarnya kita mencari persamaan. Jangan pernah memperdebatkan tentang perbedaan, tapi bagaimana kita mencari kesamaan-kesamaan itu sendiri. Saya kira semua agama di Indonesia yang diakui, yang sah di Undang-Undang Dasar 1945 ini, tidak ada satu agama pun yang tidak mengajarkan terkait dengan toleransi dan moderasi beragama. Sekarang bagaimana kita tinggal menguatkan dan mensosialkan terus-menerus sehingga ini tetap terjaga dengan baiknya. Terkait dengan sloka, penekanan tadi yang dicanangkan. Ada nggak sloka-sloka yang memang dalam ajaran agama Hindu itu terkait dengan moderasi beragamanya. Baik dalam Bhagavad Gita Adhyaya 4 ya sloka 7 itu jelas dikatakan ye yatamam prapadyante tam tadaya bajani aham mama manwar tante. Jadi artinya jalan apapun yang kau tempuh ke arahku, ku ini maksudnya Tuhan.
akan sampai. Orang-orang akan berdatangan dari mana-mana, semuanya menuju kepada arahku dan aku terima. Jadi penekannya begini. Jadi apapun, dan mau dari agama apapun, mau dari keyakinan apapun yang ditempuh, selama jalan itu sesuai dan relevan dengan ajaran-ajaran Dharma atau ajaran yang baik, itu akan sampai. Muaranya itu akan sampai ke ku atau nya, itu ada konsep Tuhan. Begini. Saudara pernah nggak mungkin melihat di dalam setiap musim hujan itu laron, ya bahasa Indonesianya laron. Ya, Laron atau laron. Pernah nggak kita menyadari bahwa kenapa sih laron itu dia ketika ada cahaya yang terang itu berdatangan? Sebenarnya kalau dia dan akhirnya ketika dia mencapai cahaya itu toh kemudian dia akan ada sayapnya putus, bahkan ada yang mungkin akan menjadi mati lah itu. Mati. Ya, seandainya dia berdiam diri saja, mereka akan aman. Nah, inilah pentingnya suatu konsep yang atau filsafatnya yang dapat kita terima bahwa akhir dari perjalanan kita adalah untuk mencapai cahaya itu sendiri. Mungkin dalam ajaran agama lain disebut dengan nur, cahaya. Kita harus mencari pencerahan-pencerahan itu. Salah satunya ini, baik dari jalan apapun yang ditempuh dan dari manapun, itu akan sampai selama sesuai dengan ajaran agama atau keyakinan kita masing-masing. Saya kira sebuah ajaran agama itu mengajarkan semua untuk kehidupan yang abadi nanti kelak di akhirat. Itu yang hidup abadi. Cuma agama ini menjadi sebuah jalan atau panutan yang kita gunakan atau rujukan untuk mencapai mereka. Nur. Kalau dalam ajaran agama Hindu bahkan kita harus menyatu kembali kepada Ida Sang Yang Dewasa dan tidak melakukan reinkarnasi lagi itu. Jadi dari sloka Bhagawan kita tadi bahwa kita itu walaupun dari manapun jalannya pasti akan menuju jalan ke Tuhan seperti itu. Jadi walaupun bagaimana agama kita gitu, walaupun bagaimana juga cara sembahyang ibadah kita, tujuannya satu, yaitu ke Tuhan yang Maha Esa, atau dalam agama Hindu Ida Sang Yang Dewasa. Nah, untuk yang terakhir Pak, terakhir sebelum kita tutup kesimpulan pada podcast hari ini, mungkin kita bisa ngopi lagi Pak. Nih ngopi terus ini. Iya, kan sudah disediakan masalahnya Pak. Jadinya terima kita kasih ngopi kepada lagi. podcast si Pekarewa ini, terima kasih. Mudah-mudahan sering-sering diundang sehingga kita sering dapat ngopi seperti ini. Iya Pak. Jadi ini adalah program yang sangat baik di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat yang membantu untuk mensosialisasikan tentang program-program dari Kementerian Agama untuk penyampaian ke masyarakat yang lebih luas, baik itu dari media sosial, kanal YouTube-nya, Facebook-nya, Instagram-nya maupun yang lainnya. Nah, jadi sebelum kita tutup kesimpulan ini, mungkin Bapak bisa memberikan kesimpulan dari yang secara umum bagaimana moderasi beragama dan bagaimana moderasi beragama dalam ajaran agama Hindu. Baik, sebelum saya tutup sebelum kita mengakhiri dari perbincangan kita ini yang sangat luar biasa ini, sebelumnya masih ada satu penekanan dalam sloka dalam ajaran agama Hindu yang mungkin ini lebih mengarah lagi bagaimana tentang pemahaman terkait dengan toleransi beragama itu. Bahkan dalam Adhyaya, masih dalam kitab yang sama, Bhagavad Gita itu, Adhyaya 7, sloka 11 dikatakan bahwa yoyo tanum bhaktam sradaya ritum acati tasya calam seradam. Jadi begini, apapun kepercayaan atau keyakinan yang kau tempuh, semuanya akan sampai kepadaku. Jadi kalau kita melihat di sini di Indonesia ini ada beberapa keyakinan yang diakui yang sah, yang digunakan, dan apapun kepercayaannya tadi dalam sloka tadi, kepercayaan yang digunakan, yang digunakan untuk mencapai Tuhan akan sampai. Dan dalam ajaran agama Hindu, dalam ini percakapan Krishna dan Arjuna itu sudah meyakini bahwa akan ada lebih dari satu keyakinan di dunia ini. Nah, makanya penekanan sloka ini jalan apapun, mau keyakinan apapun, intinya akan sampai kepada Tuhan. Tapi kembali bahwa tentunya menempuh dengan jalan-jalan yang dharma, jalan-jalan yang baik, jalan-jalan yang sesuai dengan ajaran atau agama itu sendiri gitu loh. Kemudian yang selanjutnya perlu juga disampaikan bahwa
moderasi beragama ini kembali saya mengingatkan selaku pemimas Hindu, bukan berarti kita memoderasi ajaran ini biar tidak menjadi perspektif yang salah, pandangan yang salah. Bukan berarti kita itu memoderasi ajaran agama itu, tapi memoderasi cara pandang, cara sikap kita memandang itu. Intinya bahwa dalam ajaran agama Hindu kami tidak pernah diajarkan untuk menolak perbedaan, tapi menerima perbedaan, menyandingkan persamaan-persamaan, walaupun kita tetap pada fanatik ajaran kita sendiri, tapi tetap menerima keyakinan dan budaya orang lain itu sendiri. Jadi ajaran agama Hindu jelas tentang toleransi beragama ini merupakan sudah dijabarkan dalam beberapa kitab suci yang ada di kitab suci Weda, bagaimana bahwa kita tetap harus berada pada moderasi beragama. Ditambah lagi ini merupakan program mandatori, jadi wajib kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, dengan adanya media yang sangat luar biasa ini, podcast Sipa Karewa ini yang di mentori atau yang diinisiasi oleh para pimpinan kita, Bapak Kaula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, ini menjadi media yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Sumber informasi yang sekarang kalau kita berbicara kulum, media digital inilah adalah sarana yang paling tepat, yang paling cepat untuk mencapaikan informasi ke masyarakat. Karena semua orang bermedia sosial sekarang. Nah, dengan adanya ini tentu sangat baik, sehingga apapun informasi baik terkait dengan program-program visi dan misi Kementerian Agama itu dapat disampaikan melalui media yang ada di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat. Jadi sebagai closing, jadi sebagai penutup bahwa moderasi beragama ini sudah menjadi kebutuhan karena ini mandat. Ya, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, karena ini adalah amanah dari undang-undang bahwa kita ini ada beberapa keyakinan, harus menghargai keyakinan itu kita sendiri. Kemudian yang paling penting, kita wajib menghargai budaya kita sendiri. Jangan pernah kita tidak menghargai budaya yang baik, tentunya ya, budaya-budaya yang terkait dengan ajaran agama kita itu yang sudah diwariskan oleh leluhur kita itu, kita sendiri yang tidak menghargai. Kami tidak ingin seperti itu. Jadi melalui budayalah kita menghargai sehingga toleransi itu dan moderasi beragama itu dapat terjaga dengan baik. Karena yang nampak itu adalah budayanya. Kalau terkait dengan ajaran agama kita kan masing-masing, kita berada, saudara Janardana beribadah di pura, nggak ada yang lihat. Tapi ketika pelaksanaan upacara agama yang nampak kan kebudayaannya, kenapa mesti ada ini, kenapa mesti ada saran itu yang nampak. Nah, itu yang kita hargai, saling begitu juga di agama lain kita hargai apapun budayanya, baik dari tari-tariannya, bagaimana apa bentuk sarananya, itu yang kita hargai. Karena itu merupakan sebuah simbol sebagai simbol penghormatan kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Karena dalam ajaran agama Hindu mungkin salah satu sifat Ida Sang Hyang Widi Wasa itu adalah asintya. Jadi beliau itu tidak terfikirkan. Jadi karena rasa cinta, rasa bakti kita kepada Tuhan kita, Ida Sang Hyang Widi Wasa, kita persembahkan simbol. Makanya bunga itu kan simbol kasih sayang. Jadi kenapa umat Hindu menggunakan bunga? Ya karena itu simbol kasih sayang kita. Itu sebenarnya rasa bakti kita wujudkan dengan menggunakan bunga. Itu jadi salah satu simbol. Nah, perbedaan-perbedaan ini yang mungkin harus kita sosialisasikan perlu pada regenerasi dan kita perdalam lagi sehingga moderasi beragama, toleransi tetap terjaga dengan baik, khususnya di Indonesia dan di Sulawesi Barat. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Pembimas sudah menyimpulkan kegiatan kita hari ini podcast di Sipa Karewa. Jadi umat yang ada di Sulawesi Barat maupun di mana ketika melihat kanal YouTube-nya ya di-subscribe lah dan di-like dan di-komen. Iya, jangan lupa like, share, and subscribe. Untuk kemajuan informasi-informasi yang bisa diberikan kepada masyarakat khususnya yang ada di Sulawesi Barat. Jadi mungkin itu dari kami, saya sebagai host penyuluh agama Hindu Kabupaten Mamuju, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pembimas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat yang sudah banyak memberikan informasi tentang bagaimana kita harus hidup moderasi beragama, baik secara umum dan secara khusus perspektif agama Hindu yang ada di Sulawesi Barat. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami berikan pada hari ini. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Om Santi, 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 Om.
Baik, terima kasih.